Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh, yakni Ustadzah Umi Laila Maufirah. Dan saya di sini akan mempresentasikan sebuah peta imajinasi yang berjudul dengan tema ijma. Menjelaskan ijma sebagai dalil hukum. Ijma adalah salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijma berfungsi sebagai pedoman dalam mendapatkan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dari bab 1 ada pengertian tentang ijma. Ijma secara bahasa berarti kesepakatan secara istilah. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama, mujtahid, umat Islam pada suatu masa tertentu terhadap hukum syariat. Ijtihad muncul sebagai solusi atas persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dasar hukum ijma. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menerangkan untuk Islam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulul amri atau pemimpin dan ulama. Ini menjadi dasar bahwa keputusan ulama menjadi otoritas dalam penetapan hukum. Yang berikutnya adalah hadis. Rasulullah SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat di atas kesepakatan. Hadis ini menjadi penguat bahwa ijma umat Islam dijaga dari kesalahannya. Yang ketiga, ada kemungkinan terjadinya ijma atau jumhur atau penolakan. Pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama perbedaan pendapat. Ijma mungkin terjadi kesepakatan ulama. Ijtihad bisa dicapai melalui musyawarah, fatwa atau kesepakatan hukum. Pendapat yang menolak seperti Mu'tazilah atau sebagai ulama berpendapat ijma sulit terjadi karena perbedaan wilayah, perbedaan zaman, sulit mengumpulkan seluruh mujtahid dalam suatu kesepakatan. Yang berikutnya itu ada kedudukan ijma. Ijma memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum Islam, menjadi hujjah atau dalil yang mengikat, tidak boleh ditantang oleh pendapat individu, berfungsi sebagai kesatuan hukum umat Islam. Ijma juga berperan sebagai penjelas hukum, penguat hukum, penetap hukum dalam masalah bertemporer. Yang terakhir ada kesimpulan. Ijma merupakan dalil hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, disepakati oleh mayoritas ulama yang berfungsi menjawab persoalan baru umat Islam, menjaga kesatuan dan ketertiban hukum Islam dengan adanya ijtihad hukum Islam tempat relevan dan dapat diterapkan sepanjang zaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.